Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 berbunyi tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Oke teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Miss Yarli. Selamat pagi Miss Lukita. Apa kabar hari ini Miss? Wah, luar biasa Miss Lukita, kita sudah rapi, kita sudah cantik. Pasti anak-anak di rumah juga semuanya sudah rapi dan sudah cantik. Nah Miss Lukita, kita bertemu hari ini, kita mau beribadah bukan? Ya, kita mau beribadah kepada Tuhan, tapi sebelumnya anak-anak, mari kita mendengarkan kembali peraturan ibadah online. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan peraturan sekolah minggu. Nah, kali ini kita akan beribadah. Kita menyanyi satu pujian yang berjudul Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di
kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Oke anak-anak, kita akan berdoa. Posisi berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur di hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami di dalam kami beristirahat semalam-lamanya. Tuhan memperkenankan kami untuk menghirup udara segar di hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah pada saat ini. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh beribadah dengan baik tanpa gangguan apapun ya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita masih melanjutkan pujian kita. Semuanya berdiri ya. Kita mau menyanyi bersama-sama dengan gerakannya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay, anak-anak semangat semuanya. Kita juga di sini semangat ya. Iya Miss Yerlis, dari tadi kita semangat sekali. Nah, sekarang Miss Yerlis kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah firman yang sungguh mulia, yang harus kita beritakan kepada semua orang. Seperti pujian kita yang
Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di hari ini. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul, Siapakah Yesus? Yesus adalah firman Allah dan anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk dengan baik, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, anak-anak, untuk hari ini bacaan kita bacaan Alkitab kita di hari ini dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Mesti Anda bacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, anak-anak, coba perhatikan gambar yang berikut. Ya, kalian lihat gambar apa sekarang? Oke, ada lagi. Coba diperhatikan ya. Oke, sekarang Miss Ina mau tanya, menurut kalian dari gambar-gambar tadi, apakah mereka itu mirip? Ya, itu tadi gambar apa? Gambar anak dan papanya ya, anak laki-laki dan papanya. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bagian yang pertama, yaitu Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah firman Allah. Kenapa dikatakan Yesus adalah firman Allah? Karena yang pertama, Yesus mengungkapkan sifat alamiah Allah yang benar. Yohanes 14 ayat 9. Oke. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Seperti itu ya. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya, seperti apa sih sifat alamiah Allah yang benar? Jadi anak-anak, tidak mungkin untuk seseorang menggambarkan sifat alamiah dari orang lain ya, apalagi mau menggambarkan sifat alamiah Allah. Akan jauh lebih baik jika kita langsung melihat orang tersebut. Nah, itulah yang terjadi dalam diri Yesus. Seperti itu ya. Allah membiarkan kita melihat dirinya dalam Yesus Kristus. Itu ya. Jadi, dengan adanya Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus mengungkapkan seperti apa sifat alamiah Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Yesus menunjukkan rencana Allah untuk keselamatan manusia. Dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Misalnya akan bacakan. Yesus adalah firman Allah yang melaluinya manusia beroleh jalan kebenaran bagi keselamatan dirinya. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Nah, anak-anak, setiap manusia merasakan kebutuhan yang sama akan Allah di dalam hatinya. Manusia mengetahui dengan benar bahwa mereka itu telah berdosa terhadap Allah. Manusia tahu betul bahwa dosa itu telah menjadi penghalang antara manusia dan Allah. Kemudian manusia berpikir bagaimana caranya ataupun membuat hal-hal yang benar ya antara saya dan Allah, seperti itu, antara manusia dan Allah. Manusia memikirkan usaha-usaha untuk melakukan hal-hal yang benar supaya manusia bisa selamat, seperti itu ya. Tetapi jika seorang manusia menginginkan keselamatan yang berasal dari Allah, dia tidak boleh mengikuti pikiran-pikirannya sendiri ataupun pikiran manusia yang lain. Manusia itu harus belajar dan mengikuti rencana Allah. Seperti tadi yang dikatakan dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa apa? Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Kemudian yang ketiga, Yesus menunjukkan kehendak Allah untuk hidup orang-orang percaya. Nah, anak-anak, kita sudah melihat bahwa Yesus adalah firman Allah untuk manusia yang menunjukkan rencana keselamatan untuk manusia. Yesus juga ya firman Allah untuk manusia yang telah selamat, seperti itu. Ketika Yesus berpikir bahwa penderitaan besar yang akan dia alami di atas kayu salib, dia berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, anak-anak, ini terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Jika ada cara melarikan diri dari penderitaan kayu salib, Yesus mau melarikan diri. Tetapi Tuhan Yesus, dia mempunyai keinginan yang lebih besar untuk taat kepada Bapa yang di surga daripada keinginannya sendiri. Seperti itu ya. Jadi Yesus ada di dunia mau menunjukkan bagaimana kehendak Allah untuk orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberikan contoh yang nyata. Nah, anak-anak juga harus ingat ya, Yesus adalah firman Allah untuk semua manusia. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya menerangkan kepada manusia bahwa mereka harus mematuhi Allah, tetapi Tuhan Yesus juga menunjukkan kepada mereka, kepada manusia, bagaimana caranya atau bagaimana harus mematuhi Allah. Kemudian yang keempat, Yesus menunjukkan kebenaran mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, anak-anak, ya, yang ada di bangku sekolah TK ataupun SD ya, tentunya seorang guru ya, guru kalian tidak akan mengajarkan sesuatu mata pelajaran yang sulit untuk kalian. Karena apa? Karena kalian ya, karena usia itu adalah usia di mana mereka baru belajar. Nah, oleh karena itu, pertama
pertama mereka akan belajar hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Kemudian waktu demi waktu mereka akan belajar lebih baik dan mereka akan mempelajari hal-hal yang lebih sulit seperti itu. Nah, ini terjadi pada Perjanjian Lama dan apa yang ada di Perjanjian Lama itu digenapi di Perjanjian Baru. Pengajaran mengenai hidup sesudah mati itu lebih jelas tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Yesus adalah firman Allah yang membuat kebenaran-kebenaran itu menjadi jelas untuk manusia. Jika kita ingin mengerti segala sesuatu mengenai kehidupan sesudah kematian, maka kita harus mempelajari apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, sekarang yang kelima, ya, ini yang terakhir. Yesus adalah firman Allah yang terakhir bagi manusia. Bila kebenaran telah diberitakan, maka hal yang lain tidak perlu ditambahkan. Allah sendiri berbicara tentang kebenaran yang penuh melalui keselamatan dan hidup orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Anak-anak, di dalam kitab Kolose 1 ayat 15 mengenai Yesus, kita membaca di sana ya, mesti Anda bacakan. Ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Allah telah menunjukkan ya, Allah telah ditunjukkan dengan sempurna dalam diri Yesus Kristus. Jika manusia ingin mengetahui kebenaran tentang Allah, maka manusia itu harus belajar kebenaran dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bagaimana penjelasan tentang Yesus adalah firman Allah. Sekarang, kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Karena ada beberapa hal yang Miss Indah akan jelaskan di sini ya. Yang pertama, kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak mempunyai ayah secara duniawi. Nah, anak-anak, di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Dari ayat-ayat ini kita belajar ada beberapa hal ya, coba perhatikan. Yang pertama, pada saat itu Yusuf dan Maria sedang merencanakan pernikahan. Kemudian malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan berbicara kepadanya bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Pada saat itu Maria belum menikah. Nah, kemudian malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa nanti Maria akan mengandung dari roh yang dari Tuhan yang datangnya ke atas anak itu, dan anak itu nantinya menjadi putra Allah. Nah, anak-anak, kita melihat bahwa Yesus tidak mempunyai ayah secara duniawi karena Maria telah mengandung dari roh Allah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, malaikat Gabriel menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Malaikat Gabriel menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, anak-anak, di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 35, Miss Indah bacakan ya. Jawab malaikat itu kepadanya. Jawab malaikat Gabriel ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu
anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, dari kata-kata malaikat Gabriel itu menjelaskan siapakah itu Yesus ya. Kita akan melihat di situ ada satu jawaban bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian yang ketiga, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Setelah tadi malaikat Gabriel, sekarang Yohanes Pembaptis juga menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah telah mengirim Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan hati manusia supaya mereka mau menerima Yesus, juru selamat yang telah dijanjikan. Yohanes Pembaptis dikatakan dia menjadi pembuka jalan dengan memanggil manusia untuk bertobat, yaitu menyesal atas dosa-dosa dan berpaling dari dosa-dosa mereka. Nah, jadi anak-anak di sini Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk anak Allah yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat, Allah sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, anak-anak, ada di bagian lain ya. Ya, di bagian lain, Misinda akan bacakan ayat dari Matius pasal yang ketiga, ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga terbukalah langit dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, ini bahwa Allah sendiri menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Yang kelima, roh-roh jahat menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nih, anak-anak, di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang menuliskan tentang roh-roh jahat yang mengenal Yesus dan berkata bahwa dia adalah anak Allah. Seperti di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat 39 ya. Di sini bahwa iblis-iblis itu menyatakan bahwa Yesus adalah seorang yang mempunyai kuasa untuk menghancurkan mereka, yaitu menghancurkan para iblis-iblis tersebut. Kemudian yang keenam, murid-murid sendiri. Murid-murid menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 17, di situ tertulis, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah, anak-anak, murid-murid yang telah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus kira-kira 3 tahun, mereka mengamati bagaimana kehidupan Yesus dari dekat seperti itu. Mereka telah mendengarkan pengajarannya, ada hal-hal yang luar biasa mengenai Allah. Karena itu, murid-murid tahu benar bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Kemudian, kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Yang ketujuh adalah Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ketika Yesus ada di pengadilan, ya, orang-orang mendengar kesaksian-kesaksiannya, mendengarkan keterangan
keterangan dari Tuhan Yesus di mana tidak seorang pun menemukan bahwa apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus bersalah ataupun Yesus melakukan dosa seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah kebangkitan Yesus dari kematian menunjukkan bahwa Dia adalah anak Allah. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, kerap kali Ia menceritakan kepada mereka bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan dibunuh dan kemudian Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus bangkit dari kematian seperti tepat seperti apa yang telah Dia katakan kepada murid-muridnya. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa Yesus bicara benar. Itu bukti bahwa Dia adalah sungguh-sungguh anak Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar untuk memahami beberapa hal ya. Yang pertama adalah manusia tidak mungkin mengerti gambaran Allah secara tepat kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman Allah dengan cara manusia sendiri ataupun dengan cara lain. Nah, harus melalui cara Allah, yaitu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kemudian yang ketiga, apa yang kita pelajari di hari ini yaitu manusia tidak mungkin mengerti kehendak dan rencana Allah di luar Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, Yesus tidak hanya menerangkan kepada manusia bahwa mereka harus mematuhi Allah, tetapi Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepada manusia bagaimana harus mematuhi Allah. Nah, anak-anak, hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Hanya satu jalan menuju surga, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengarkannya Tuhan, tetapi kami akan terus percaya dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali. Oke, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, kita berikan ada dua cara. Ya, betul. Yang pertama boleh melalui ditransfer rekening di bawah ini. Iya. Yang kedua bisa dititip kepada Papa orang dan tua Mama. Ya. kalau pergi ke gereja dan kalau datang ke sekolah, boleh dibawa amplop persembahannya. Iya. Serahkan ke Miss dan Mister di sekolah, Miss. Ya. Nah, Miss Lukita, kita mau memberi persembahan, kita nyanyi lagu apa nih, Miss? saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Anak-anak, mari kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan,
baik. Anak-anak semua yang ada di rumah dan juga Miss Lukita, tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Anak-anak, Miss Shirlis akan pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kami mau berdoa di minggu ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua. Berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kami berdoa di masa-masa yang masih suasana pandemi ini, kami berdoa Tuhan terus menolong kami dengan hikmat Tuhan. Kami bertanggung jawab untuk terus menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya dengan bijaksana juga dalam mengambil keputusan, Tuhan Yesus akan memberkati. Terkhusus bagi pemerintah di Kabupaten Merauke, kami mohon berkat Tuhan atas pemerintah kami, supaya dapat menjalankan tugas dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami boleh beribadah. Sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami mohon berkat Tuhan atas keluarga kami masing-masing. Juga teman-teman kami yang juga sudah beribadah secara offline di gereja, Tuhan juga akan memberkati mereka. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini atas persembahan yang sudah kami berikan ataupun yang kami siapkan untuk kami bawa ke gereja. Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Miss Lukita, kita sudah ada di akhir acara ibadah kita pada hari ini. Saya Miss Shirlis dan Saya Miss Lukita. mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.